putih, hijau, akhdar. Ya, setelah putih, hijau, baru yang lainnya yang pantas. Yang pantas ini dalam berpakaian. Ba'dal abyad akhdar. Setelah putih maka pakai yang hijau. Dua pakaian inilah yang diutamakan. Baru setelah itu yang lain, warna lain, tapi yang pantas. Jangan yang pakai gambar-gambar, apalagi gambar-gambar yang enggak karuan. Adab kita dalam berpakaian. Dan tidak boleh kita pakaian laki-laki, buat laki-laki yang terbuat dari sutra. Adapun apakah murni sutranya atau campurannya, nah ini baru ya masalah. Kalau lebih banyak daripada sutranya, maka nggak boleh, haram. Ya kita pakai kecuali di saat musim dingin. Di saat musim dingin boleh. Ya. Kalau di kita musimnya cuma musim dua, panas sama hujan. Nggak ada kata musim dingin. Kalau lagi meriang, dinginan namanya. Ya. Kalau di kita musimnya cuma dua, cuaca. Musim banyak, ada musim panas, ada musim hujan. Kalau cuaca, kalau musim banyak, ada panas, ada hujan, musim rambutan, musim durian, musim kawin, musim cerai. Kalau musim banyak, tapi kalau cuaca musim cuma dua. Nah, tempat-tempat negara-negara tertentu, daerah-daerah tertentu yang ada musim dinginnya, nah itu boleh dia gunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Atau karena penyakit kulit, di saat kita sakit kulit, pakai pakaian sutra, ternyata ada obat juga tuh, pakaian sutra. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Dan jangan kalian makan menggunakan alat-alat makan, minum, perkakas, peralatan lain ya yang dipergunakan untuk makan minum itu yang terbuat dari emas dan perak. Itu juga jangan kita gunakan. Pakai sendoknya sendok emas, garpunya emas, piringnya emas. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita jadi raja, kalau jadi raja, ya kan? Kerajaan-kerajaan identiknya dengan emas ya. Dari zaman dulu, bukan sekarang aja, dari zaman dulu emas ini suatu kebanggaan ya, perhiasan yang memang punya nilai tukarnya nggak rusak ya, nggak turun, nggak bisa sulit dihancurkannya karena tambang selalu berharga ya, selalu berharga. Makanya kalau kita mau punya uang, baiknya beli emas ya, simpannya jangan duit. Emas kapan aja bisa kita jual. Kalau duit nilai tukar kita hancur, uang itu hancur, nilai rupiah apalagi hancur. Orang yang pintar mau nyimpen, nabung bukan duit. Ya, beli emas setengah gram aja emas ada kan, 0, sekian, 1 gram terus simpan banyak baru dijual jadi satu. Ada keperluan tinggal jual. Jadi kalau keperluan kecil-kecil malu juga kan kita ngambilnya, tapi kalau duit kan enggak, kalau tangan kita ya. Cara tuh ekonomi Islam kalau mau bangkit itu pakai mata uangnya dirham, dinar dan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Jadi nilainya nggak bakalan hancur. Dibuat mata uang boleh ya, mata uang emas, mata uang perak. Itu mata uang zaman dulu. Hancurnya ekonomi dunia ini ya sama dolar, sama emas. Jadi orang yang punya emas cadangannya banyak, negara yang punya cadangan emas banyak, dia negara yang gak hancur. Kumpulin emas, nanti pasaran dunia emas dia bisa jual. Sementara negara-negara yang lain dia kumpulinnya rupiah atau mata uangnya dia akhirnya dihancurinnya sama dolar. Ekonomi Islam jauh lebih jauh. Jadi kalau ente duit ente banyak sampai ratus
pakai ya enggak ada kalau 50 gram ya enggak cincin 50 gram kaki antin untuk emas perjalanan. Fa'inna lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Buat mereka orang-orang yang ingkar kata Nabi, itu perhiasan-perhiasan emas perak buat di dunia dia, bangga-banggaan buat dia, bukan buat kebutuhan. Ya, bangga-banggaan. Akan tetapi pakaian kalian nanti buat kalian emas dan perak itu nanti di akhirat. Di akhirat Allah akan berikan ya, emas dan perak sebagai pakaian perhiasan buat penghuni surga, pakaian kebesaran. Jadi di dunia kita jangan pakai, tapi akhirat nggak pakai. Ya. Bahkan secara hukumnya haram laki-laki pakai emas dan perak, pakaian sutra, begitu juga. Wafi Muslim, ada hadis dari riwayat Muslim. Wafi riwayatin man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi jahannam, fi batnihi naran min jahannam. Wa fi riwayatin innal ladzi ya'kulu wa yashrabu, orang yang menggunakan alat perkakas untuk minum menggunakan bahan yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya yang diisi ke perutnya karena menggunakan alatnya itu dari emas, dari perak, ya, sesungguhnya bukan makanan, bukan minuman, tetapi api neraka jahanam. Ya. Makannya, minumnya pakai alat yang terbuat dari emas. Yang diminum apa tuh? Air? Bukan. Minuman yang diminum bukan. Ternyata dia masukkan ke dalam perutnya adalah neraka jahanam, api neraka jahanam. Berarti nanti mereka yang menggunakan emas dan perak sebagai alat untuk minum, siksanya diberikan minum dari air timah yang berasal dari neraka jahanam. Minumannya itu. Itu di akhirat nanti ya. Ini kan kita buat orang yang beriman, yang percaya, yang ngikutin daripada terminum di sana. Api neraka jahanam, minuman kita. Mendingan sekarang kita kagak perlu minum yang alat yang terbuat dari emas. Ini kagak punya. Jadi pengetahuan buat kita ya. Kalau pakaian, cincin buat laki-laki juga haram. Kan campuran ya, nah tinggal dilihat campurannya ini antara emas dengan tembaga ya, dengan tembaga atau dengan campuran lain ya, lebih banyak mana gramnya, beratnya. Kalau lebih berat emas, banyak emasnya jangan. Sama dengan pakaian ya, juga kalau murni sutra ya, sutra murni jangan. Tapi kalau sutranya separuh terus separuh lagi dari bahan lain bukan sutra, campuran, maka boleh pakaian. Apalagi kalau buat dingin, alasannya dibolehkan aja kalau buat dingin. Di saat musim dingin, ya kan larangan tuh, ya. Buat kita di musim dingin boleh, buat kita boleh di musim dingin. Atau karena penyakit, karena penyakit. Di hadis lain Nabi katakan man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innahu yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wa riwayatin innal ladzi ya'kulu wa yashrabu, sungguhnya siapa orang yang meminum daripada minuman yang terbuat alat minumnya itu terbuat dari emas dan perak, maka
sesungguhnya dimasukkan ke dalam perutnya yaitu api neraka jahanam. Di riwayat lain, innalladzi yaqulu wa yashrabu, bukan hanya minum tetapi makan juga. Yaqulu wa yashrabu berarti makan, jangan pakai alat makan yang terbuat dari emas dan perak. Bukan hanya minum aja, ya, makannya juga minum nggak boleh, ya, alatnya dari emas dan perak. Nah, mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang jahil karena nggak dapat keterangan dari agama, ini namanya jahil, bodoh daripada pandangan agama. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sukai kepada hambanya. Innallaha yabghudu man aliman fid dunya wa jahilan fil akhirah. Allah benci. Bahasanya kalau Allah benci gimana nih? Allah udah gak demen. Allah gak suka. Allah membencinya. Semua punya Allah. Kalau Allah udah gak demen sama kita gimana? Ya. Auzubillah min. Apa penyebab yang menyebabkan Allah nggak suka kepada manusia, kepada hambanya sendiri? Ya, bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak puasa, bukan karena dia nggak haji. Ya, nih bahaya nih. Ya, hambanya itu alim ilmu dunianya, tapi bodoh ilmu akhiratnya. Ilmu dunianya titelnya berentet, ya kan, profesor, doktor, pelan-pelan insinyur, apalagi itu, udah apaan itu, ya, sekolahnya tinggi, itu ilmu dunia. Hebat nggak kalau kata kita? Seumur hidupnya dia ibadah apa namanya? Belajar terus, seumur hidupnya. Tapi itu ilmunya ilmu dunia. Allah nggak suka kalau ilmu akhiratnya dia nggak ngerti, nggak dipandang. Allah nggak pandang. Orang yang sekolah tinggi kagak dipandang oleh Allah karena sekolah tingginya itu yang dipelajari adalah ilmu dunia. Kita sekolahnya nggak tinggi, tapi mau belajar ilmu akhirat, justru itu derajatnya yang tinggi. Man tafakkur, ya, tafakkur sa'ati khairun min ibadati sittina sanatan. Orang yang tafakkur sebentar, berpikir sebentar tentang apa? Masnu'atillah, ciptaan-ciptaan Allah, ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang enggak sah digunakan dalam ibadah. Itu kita berpikir sebentar, enggak lama, lebih utama dibandingkan dengan ibadah 60 tahun lamanya. Ya, itu titel sampai tinggi, dia kuliah terus, yang dipelajarinya bukan ilmu agama, ya, tapi ilmu dunia. Buang-buang waktu dia, buang-buang waktu. Kenapa? Nggak dapat pahala, pahalanya nggak ada. Tapi kalau orang yang belajar agama, sebentar aja dia belajar agama, ya, maka diajak berpikir, berpikir yang sebentar tadi nilainya, pahalanya bagaikan orang beribadah 60 tahun. Kita ngaji begini, diajak berpikir nggak kita? Diajak berpikir. Dengan sebab kita berpikir tentang urusan agama, ya, ilmu Allah dan Rasulnya yang datang dari agama, maka lebih utama dibanding ibadah 60 tahun lama. Jadi hati-hati dengan kejahilan, ya.
fil hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam qala yusahun nasu min ummati fi akhir zaman iradatan wa khanazira qalu ya Rasulullah alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah qala bala walakinnahum muttakhadul ma'azifa wal qainat fabadu ala lahwihim wa la'ibihim fa asbahu wa qad musiru iradatan wa khanadir. Nabi katakan manusia di akhir zaman nanti umatku, ya umat Nabi nih, kita bukan, kita ya sebelum Nabi Muhammad itu bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabinya masing-masing. Setelah Nabi Muhammad itu adalah umat Nabi Muhammad. Umatku nanti di akhir zaman. Ini Nabi mengatakannya kurang lebih udah berapa 1000 tahun lebih ya, 1443 Hijriah. Ini dari Hijriah pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, belum dari Miladiah. Kalau dari Miladiah adalah kelahiran Nabi. Kalau dari Miladiah kelahiran Nabi. Kalau Hijriah ya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kurang lebih umur 53 tahunan ya hijrahnya. Kalau Miladiah hari kelahiran Nabi berarti 1443 ditambah 53 ditambah 53. Nah itulah tahun Miladiah. Kita pakainya sekarang tahun Hijriah. Ya pakai tahun Hijriah, dasar penghitungan tahun pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah 1443 tahun lama. Nah, Nabi mengatakan, ya umatku nanti di akhir zaman mereka kebanyakan kiradatan wa khanazir, bukan lagi manusia tetapi monyet dan babi. Ya, monyet sama babi. Jadi umat Nabi Muhammad ini kan kita udah mendekati akhir zaman nih. Udah kebanyakan monyetnya, kebanyakan babinya daripada manusia benerannya. Ini Nabi yang mengatakan nih. Yamsahun nasun min ummati fi akhir zaman qiradatan wa khanadhira. Umatku nanti manusia di akhir zaman, ya manusia-manusia di akhir zaman itu mereka daripada umatku bukan lagi manusia tetapi monyet dan babi-babi. Qalu ya Rasulullah alaysa bi yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sahabat bertanya karena Nabi mengatakan ini, ya umatku nanti di akhir zaman bukan lagi manusia tapi monyet-monyet, babi-babi, ya kebanyakan. Sahabat bertanya, bukankah mereka menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau ini sebagai Rasul? Ngakuin gak tuh? Ngakuin, berarti orang Islam yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu orang Islam. Nabi katakan orang Islam ini di akhir zaman ya bukan lagi manusia tetapi monyet dan babi. Sahabat penasaran kan? Ditanya sama sahabat, bukankah mereka menyatakan percaya, beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga percaya, beriman bahwa engkau adalah Rasul, utusan Allah? Qala bala. Ya kata Nabi. Jawab Nabi, iya. Mereka bersaksi
tidak ada Tuhan selain Allah, dan mereka juga bersaksi bahwa aku adalah Rasulnya Allah, dengan ucapan ya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti mengucapkan syahadat adalah orang Islam. Kenapa orang Islam kok kebanyakan pada jadi monyet dan babi-babi, bukan lagi manusia, walakinnahum muttakhadzul ma'azifa wal qainat fabatu ala lahwihim wa la'ibihim. Ini jawabannya. Mereka ya duduk-duduk mendengar, bermain-main, biduan-biduan pada nyanyi, dia ikut joget-joget, lalu dia pulang dari hiburannya itu, dia pulang ke rumah, dia tidur dalam keadaan lalai dan hidupnya bermain-main. Ya, hidupnya main-main, senang-senang doang. Ya, nyari hiburan mulu, ya, senang-senang. Dia tidur pulang, ya dia tidur dalam keadaan lalai dan bermain-main mereka, ya, waktu yang diberikan oleh Allah. Fa asbahu, maka bangun tidur dia pagi hari, ya, waqad musihu qiradatan wa khanadira. Dia bangun bukan lagi manusia, tapi monyet dan babi-babi. Siapa mereka? Dikasih waktu, dia lalai. Waktu dikasih dari pagi sampai dia mau tidur lagi. Berapa jam tuh ke waktu dikasih tuh? Ya, katakan 12 jam dikasih waktu. Ya, kita nggak bisa bagi. Mana buat bekerja, mana buat cari dunia, mana buat ya ibadah, mana buat keluarga, orang lain, ya harus dibagi. Kita manage waktu. Ada waktu-waktunya, mana waktu kita buat bekerja, nyari dunia kita, maisha kita, buat kebutuhan kita, mana waktu kita buat urusan yang lainnya lagi ibadah, mana waktu lagi urusan buat keluarga misalkan, ya. Belum buat orang lain, kepentingan orang yang penting sama kita. Ya korbankan nggak apa-apa, karena kepentingannya semua buat kepentingan ibadah. Ya, nah itu diatur sama kita. Nah ini rupanya nih dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi, ini banyak hiburan, senang-senang, lupa sama Allah. Ya, lalai mereka. Nah mereka yang seperti itu dikatakan oleh Nabi, pulang dia tidur ke rumahnya dalam keadaan lalai, bermain-main, ya, bersenang-senang. Kalau dia bangun pagi, bangunnya bukan lagi manusia, tetapi monyet dan babi-babi. Nah kalau kita gimana nih? Kita atur supaya kita gak jadi monyet. Bagaimana cara ngaturnya? Giliran ibadah. Ya. Giliran kerja, giliran dagang, giliran ngopi, giliran ngantor, gojek. Hah? Iya, karena kita harus bagi. Kalau kita kagak bagi, maka akan rugi kita. Ya. Bangun tidur jadi monyet, bangun tidur jadi babi, bangun tidur jadi monyet lagi. Ya. Padahal dia masih makan, masih minum, masih main sana main sini. Nggak taunya dia bukan lagi manusia, tapi monyet, babi-babi. Ini umat Nabi Muhammad. Ini jelas hadisnya, ya. Hadisnya jelas, ya, yamsahun nas min ummati fi akhiriz zaman qiradatan wa khanadira. Qalu ya Rasulullah alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah? Qala bala walakinnahum ittakhadhu al-ma'azifa wal qainat fabadu ala lahwihim wa la'ibihim fa asbahu wa qad musibu qiradatan wa khanadira.
datang umatku nanti manusia di umatku di akhir zaman mereka bukan lagi manusia tapi monyet-monyet dan babi-babi. Sahabatnya bertanya, ya Rasul, bukankah mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasul Allah? Ya, jawab Nabi, mereka percaya Allah sebagai Tuhannya dan mereka pun percaya aku sebagai nabinya, ya, sebagai Rasul Allah. Ya, kata Nabi. Walakin akan tetapi mereka bermain-main dalam hidup, ya, bermain-main musik, joget-joget, dengerin biduan-biduan, ya, dalam keadaan lalai. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana hukumnya alat musik, ya, kaitannya begitu. Asal hukum alat musik, alatul malahi haramun. Alat musik semuanya haram. Asal hukum hadisnya. Lalu takwilnya hukmul alatul malahi, hukmul majalis. Hukum alat musik bergantung tempat. Ya, yang pertama, yang kedua, alat musiknya untuk takarub billah atau menjauh kepada Allah. Tujuannya untuk mendekat kepada Allah menggunakan musik dan syair-syairnya, ya, apakah untuk menjauh sama Allah. Ya. Pertama, hukumnya hukum tempat. Contohnya begini, kira-kira kalau dangdutan di dalam masalah pantas nggak? Berarti tempat aja udah bilang nggak pantas. Berarti musik dangdut, alat-alat dangdut itu jenis yang haram. Gitu caranya. Ya. Lalu sekarang hadroh, marawis di dalam musola pantas nggak? Nah, tempat mengatakan pantas. Maka alat-alat musik seperti hadroh, ya, marawis adalah yang halal. Lalu yang kedua dilihat dari syairnya. Syairnya menjadikan dekat kepada Allah, ya, atau membuat jauh dari Allah. Ya, syair. Ya, kalau syair-syairnya ini isinya selawatan, puji-pujian, ya kan? Ya, itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau syairnya itu menjauhkan diri kepada Allah, maka jenis daripada syair dan alat musik yang diharamkan. Kenapa alat musik itu diharamkan? Karena bikin jauh sama Allah. Ya, bikin jauh sama Allah. Demen banget sih pada joget, demen banget. Heran. Ya. Nah, ini kalau dilihat ini hadisnya keras nih hadisnya nih. Nabi yang mengatakan, ya, udah leganya lagi manusia, katanya joget-joget pakai jilbab. Ya, aneh. Ini orang Islam zaman sekarang nih aneh. Ya. Ya kalau kita masih belum bisa deh, udah, tapi jangan seneng banget, biasa-biasa aja. Kalau seneng musik ganti alat musik. Ya, yang menjadikan pahala yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara kita. Ya, kita belum bisa lepas alat musik semuanya. Udah ganti aja alat musik yang mendekatkan diri kepada Allah. Daripada jadi monyet. Daripada jadi monyet kita. Ya kan? Dengan kita tinggalin. Udah dah cari hobi yang lain deh. Nah, mancing deh. Misalkan hobi yang lain kan banyak bisa diganti. Kita pilih. Nah, kita pilih pada jadi monyet. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jalasa ila kainatin yastami'u minha subba bi uzunihil anut. Siapa orang yang duduk-duduk, ya, lalu mendengarkan biduan-biduan pada nyanyi. Wah, ini kan demennya ente nih, ya. Kalau bawa panggung gereja nganga. Ya, gimana nggak? Ya, tuh biduannya kurang ajar lagi, pakai androk tipis banget, pendek banget, ya kan, di atas panggung. Ya, itu tempat tuh nganga. Bocah ngeliat rencana, dia bingung tuh ada apa aja. Gak ngerti dia. Makanya udah di sini liatin temenin gue. Salah tinggal sendiri. Siapa orang? Ini kan Nabi yang mengatakan, ya. Siapa orang yang duduk-duduk sama biduan-biduanita, ya, biduanita. Tahu ya biduanita, ya?
penyanyi perempuan, ya penyanyi perempuan. Yastami'u minha, dia dengar tuh nyanyiannya biduan tadi tuh. Biduan ditanya, nyanyi didengerin ya. Itu bahasanya tadi itu gambarannya. Kalau biduan ditanya di atas panggung, joget-joget, kita di bawahnya ngangah tuh ya. Mama yang ngeliatin tuh apaan. Ya. Nanti di akhirat tuh kupingnya dicor pakai timah panas. Ya. Karena dengerin digunakan kuping kita bukan semestinya. Pantas dibilang pagi-pagi kayak monyet, kayak babi, ini adalah binatang bukan? Nama daripada binatang sejenis monyet dan babi. Allah pun yang mengatakan dalam Al-Quran. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran ya. Hati manusia itu mati. Hatinya mati. Umumnya manusia mati hatinya, kecuali yang Allah berikan hidup hatinya. Manusia ini Allah ibaratkan kal an'ami balahum adal, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ini manusia nih. Ini Allah yang mengandaikannya, yang menciptakan manusia. Manusia bisa aja seperti binatang ya. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tetapi hatinya nggak mau dipergunakan. Dikasih hati nggak kita? Dikasih. Di hati inilah banyak macam-macam kemauan kita, keinginan kita di hati. Belum kita kerjakan, itu ada di hati kita duluan. Gitu kan? Keinginannya banyak gak? Pengen ini, pengen itu, macam-macam udah kepengennya dari hati. Tapi hatinya nggak mau dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalai. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'dhanun la yasma'una biha. Diberikan pendengarannya pun nggak mau digunakan sebagaimana yang dikehendaki dalam agama. Kasih pendengaran nggak mudah, ya kan? Nggak tuli. Lalu diberikan matanya pun ayunun la yubsiruna biha. Diberikan matanya juga nggak mau digunakan sebagaimana mestinya untuk manfaat dirinya. Ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka lalai. Ulaika humul ghafilun. Lalai dalam melaksanakan kehidupan. Nah, ini kan manusia banyak lalainya. Makanya manusia mesti diingetin lagi, kasih tahu lagi, ya. Karena lalai kita. Kalau ngandelin diri kita sendiri, kita lalai. Akhirnya apa yang kita kerjakan semuanya nggak ada yang manfaat. Kalau kita ngandelin diri kita sendiri, ya, maka perlu ada nasihat-nasihat agama. Pantas Nabi katakan demikian karena bersesuaian ya dengan ayat Quran. Manusia bisa aja ya bukan manusia tapi seperti monyet dan babi. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai dalam menjalani kehidupan. Ya, maunya hiburan-hiburan, senang-senang, dengerin biduan-biduan nyanyi, ya, joget-joget, apalagi tambah lagi yang berikutnya temannya mabok-mabok. Nah, itu kan temennya pada pasangannya gitu. Ya, ada joget, pasti ada minuman, ada mabok-maboknya udah pasti. Ya, lalai deh. Pulang tidur bangun monyet dan babi. Kita kan nggak mau kayak begitu ya. Ganti deh hobi kita ya. Jangan jadi dengerin itu apa biduan nyanyi ya. Jangan ngangat di depan panggung deh udah ya.
yang lain aja deh, carinya yang lain. Jangan ngangak di depan panggung. Untuk di dua-dua, Masya Allah ya. Berarti apa sih pada jadi dua-dua nih ya? Yang lain gitu, nyari yang lain. Udah jauh sama Allah, bikin orang lain jauh sama Allah. Dianya jauh sama Allah, bikin orang lain juga jauh sama Allah. Bahkan gak jarang rumah tangga berantakan gara-gara itu, saking cemburu. Jadi emas perak agak boleh dipakai, alat-alat musik jenis daripada alat-alat musik yang haram. Kita pertimbangannya adalah tempat dan syair, ya tempat dan syair. Alat bermalahi haram. Hukumul alat bermalahi, hukumul majalis. Hukumnya alat musik itu bergantung tempat. Kalau tempat itu menyatakan pantas, maka itu jenis alat musik yang dibolehin. Kalau tempat menyatakan tidak pantas, maka jenis alat musik yang haram. Kita kan masih pakai alat musik, ya kan? Jadi hadro enggak yang haram. Yang kedua adalah syairnya. Jadi kalau orang tanya tentang alat musik, ya begitu caranya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman.